Kameramen podcast. Udah, ini mau dibuka. Ya, udah. Selamat malam para ponakan UA, baik yang ada di Medan Utara. Panjang kali kau buka. Belum lagi. Nggak ada Medan kayak Utara, gitu. Medan Barat, Medan Tenggara. Nggak ada Udah kayak lama gitu, kita nggak ada nggak kayak gitu. ketemu. Nggak bisa lagi kayak gitu bawa Pikir acara. orang kita Kita pecah. ini butuh kerja cepat di Medan ini biar kau tahu. Biar kau tahu. Ada yang minta cepat aku pulang nih, begaduh pula kalian dua di sini. Enggak. Enggak ada banyak kali muka dimahnya. Buka sedikit aja nggak bisa lagi nih. Bisa. Sekarang Medan ini butuh cepat mengatasi banjir, masalah banyak lagi semua di sini. Gimana Tahu. kali cepatnya? Hah? Banjir itu udah dari dulu. Ya, harus cepat surutkan. Jangan tergenang air tuh. Kau tengoklah semalam dibantai semua kecamatan habis. Tahu kau? Paham kau? Keliling itu ya. Hah. Takut kau nanya? Enggak, nampak juga kemarin turun-turun Kau aja. tengok, begitu ku bantai minum. Main-main lah. Kopinya enak masalahnya. Hmm. Aku kalau udah kena kopi, kena rokok, kalah kalian nanti. Oke. Udah, itu Nantang. aja. Enggak, Nantang. Wawa kemana aja selamanya? Terakhir nampak aku di banjir. Sekarang gini, Ah. PR Kota Medan ini banjir lah, terus apa lagi, masalah ribut-ribut sana sini, parkir, masalah ribut-ribut lagi, problematika Kota Medan ini udah kayak mengurus anak bayi, berat. Orang Infocom nih sekarang, Wak. Iya. Jadi sebenarnya Oh, dia pula yang ya, siapapun, pemerintah manapun, dimanapun, setiap melakukan ataupun mengeluarkan kebijakan, itu pasti ada konflik. Pro dan kontra itu pasti ada. Disinilah letak keberhasilan sebuah kepemimpinan. Contoh yang sangat sederhana. Waktu peraturan daripada pemerintah pusat menyatakan tol wajib menggunakan e-tol. Konflik. Konflik lah, Konflik kan? biasa bang, guys. Akhirnya diam. terbiasa Berjalan memang. berjalan. Nah, inilah yang dilakukan oleh pimpinan kita Medan saat ini, Pak Wali Kota kita, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Ya. Saya sebagai wakilnya sangat apresiasi dengan beliau. Muda, energik, inovatif, dan mempunyai analisa yang cukup bagus. Langkah-langkah yang diambilnya itu sangat strategis sebenarnya. Banyak adik-adik mahasiswa itu tidak paham apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil oleh Pak Wali kita ini. Adik-adik mahasiswa itu banyak nggak paham. Mereka hanya menuntut. Kita kembalikan ke mereka. Siapa pemimpin di masa lalu sampai saat ini yang melakukan tindakan secara agresif? Kita melihat. Tapi gini wah, agresif, tapi banjir juga. Nah sekarang kan begini, siapapun pemerintahnya, siapapun kepala daerah Kota Medan, kalau dia menangani sendiri Kota Medan, tidak akan bisa kita berhentikan kontrak. Maksudnya? Tidak akan bisa menangani banjir. Jadi cemana? Jadi menyerah. Macam mana? Kita Menyerah, tidak jadi. menyerah. Setidaknya kita harus bersama-sama. Hulu dibenahi, hilir dibenahi. Kalau hanya hilir dibenahi, takkan mampu menerima air dari hulu. Secara logika, kita harus buat satu penampungan ataupun memecah konsentrasi air, jangan ke satu titik. Buat macam-macam sumur-sumur. Tugas siapa? Paham kau? Kok bukan untuk sumur resapan? Gak paham dia nih. Dia gak paham. Sekarang kan macam-macam kayak gitu musim. Enggak Minum, kayak minum, gitu. minum. Kau agak lambat kau. Biar pintar. Iya. Jadi maksudnya gini, hulu kau tahu hulu? Sumber air. Tunggu air putih ini ya, bukan kopi. Coba minta, lu kopinya. minta. Udah. Jadi begini, kena setel ya, terus di sini. aku potong dulu ya, Ah. Pak Pemberi. Saat ini Pak Wali selalu berkoordinasi dengan gubernur. Karena Pak Wali wilayah Kota Medan, dia sudah membuat sistem kerja yang baik untuk membenahi drainase yang ada di Kota Medan. Oke. Dia benahi nih drainase. Oke. Nah,
Pak Wali berkoordinasi dengan Gubernur. Bagaimana caranya wilayah yang di luar daripada ranah Wali Kota Medan itu dibuat seperti retention pond, ya. Terus itu Pak Wali berkoordinasi dengan Gubernur untuk menekan BWS, memperbaiki aluran sungai, memperbaiki kanal, ya, membuat bendungan. Kalau hulu sudah benar, insya Allah hilir di daerah Kota Medan ini itu bisa teratasi banjir. Ini logika yang sangat sederhana. Medan ini adalah tapal kuda, dikelilingi oleh Deli Serdang dan ujungnya adalah laut. Laut pasang, hujan Kota Medan, ditambah hujan dari gunung. Siapa kepala daerah yang sanggup menangani banjir tanpa berkoordinasi dengan kepala daerah yang lain? Jadi kira-kira kapan tuh dimainkan? Alhamdulillah, kemarin terkait dengan tanah di Laut Simene, tanah untuk bendungan, ya, itu sudah BPN turun ke Kota Medan memberikan sertifikat. Ada beberapa titik konflik agraria sudah mulai mengecil dan mengerucut. Nah, tinggal nanti mendesain bagaimana caranya dua bukit tersebut dijadikan sebuah bendungan. Ini yang dilakukan. Tanah dikasihnya? Ya tanah bukan dikasihnya, kan kita bayar itu kan tanah ulayat. Bagaimana caranya nanti berkoordinasi, dibayar oleh pemerintah, ada juga milik perorangan, ada juga milik negara. Kita desain bagaimana ini dua bukit kita jadikan sebuah bendungan yang besar. Dari karu hujan lebat, tertahan airnya bisa kita alirkan untuk irigasi. Dan tidak langsung tumpah ke Kota Medan. Nah, kalau ini dibuat, insya Allah kita butuh. Kami hanya dua, ya, hanya butuh doa kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Apa yang kami niatkan, apa yang kami hajatkan, ini dimudahkan oleh Allah. Tidak ada yang Amin. Ya. Jadi banyak orang yang tidak begitu sabar menunggu ini. Nah, saat ini kan Pak Wali sudah mulai nih menyatukan mana yang linier, mana yang sekunder, mana yang tertier, ini kan disatukan semua nih. Drainase ini supaya alurnya itu ada bagus, alurnya bagus. Nah, terkait dengan beberapa banyak ini kerjaan yang nggak beres ini, itu kan jadi pertanyaan juga. Bakal dipertanyakan kan? Sebelum Wak Kombur dan Wak Obeng nanya, kita jawab. Iyalah. Ini supaya paham. Kali jalan-jalan. Supaya paham. Apa. Nah, ini kan seakan-akan kan uang Kota Medan rugi dengan kerjaan seperti ini. Oh, salah. Pak Wali langsung keluarkan instruksi jangan dibayar. Berapa banyak yang ditinggal? Oh, itu sanksinya. Sanksinya begitu. Dia juga nggak mau jadi temuan. Itu kalau kita bayar itu menjadi temuan. Tidak dibayar oleh Pak Wali. Tak beres gitu, no? Nggak beres. Pemilik mau nuntut tidak sesuai dengan kontrak kerja. Benar nggak? Ada juga yang bagus, sebagian nggak bagus. Pak Wali ngambil tindakan, memberi surat peringatan. Dengan melakukan denda. Contoh, Johor itu pekerjanya tidak akan mungkin mendapatkan keuntungan. Satu hari dendanya 7 juta. Udah berapa lama? Satu hari sebelum rampung kerjaan dia terus denda. Dan saat ini pekerjanya itu, pemborongnya itu melakukan kegiatan untuk memperkecil dendanya. Kalau untung nggak ada lagi. Tekor lah dia. Pasti tekor. Dipastikan tekor. Gawat juga jadi pemborong. Bakal ada pertanyaan lagi dari mahasiswa, mungkin dari Wak Kombur atau Wak Obeng. Kenapa itu tidak sesuai dengan spek? Ini kan pasti akan bertanya lagi. Iya. Tetap aja salahnya wali kota. Tetap salah wali kota. Nah, sekarang begini. Pemerintah pusat menyarankan, hidupkan UMKM, hidupkan perekonomian lokal. Kan ini kan sudah menjadi isu nasional. Ini sudah hidup. Dilakukanlah keterbukaan oleh Pak Wali untuk menghidupkan perekonomian di wilayah. Dengan pengusaha-pengusaha, arti katanya pengusaha-pengusaha yang kalangannya menengah, yang bukan high class. Diberilah kepercayaan oleh Pak Wali untuk melakukan kegiatan tersebut. Ternyata hasilnya mengkhianati Pak Wali. Diambillah sebuah tindakan, tidak akan saya bayar. Selesai. 2022 Pak Wali langsung ketok palu. Ke depan 2022 ini kita untuk drainase melakukan sistem e-katalog. Berarti dikuasai oleh
pabrikan dan supaya mendapatkan kualitas yang baik. Jadi selama ini memang nggak dari e-katalog. Makanya begini, jangan mendengar informasi sepihak. Kita duduk sama, ya, supaya tidak timbul fitnah. Kasihan kita, tabayun kita, kasihan apa yang dilakukan oleh Pak Wali ini, seakan-akan tidak ada dihargai niat baik dia. Tapi ini Bang udah menjadi tradisi. Tradisi di mana seorang pemimpin itu diminta sama rakyatnya apa yang sudah dibuat. Sekarang kan apa yang sudah dibuat itu kan yang bisa dilihat. Kita ini kan belum bisa melihat. Apa ini semua? Kau jangan diam aja. Kita gini ya. Tata kelola pemerintah itu harus paham. Oke. Jangan asal ngomong aja. Kami dilantik bulan berapa? Pokoknya setahun bulan udah. 2. Bulan 2. Oh iya. Tanggal 26 bulan 2. Sudah setahun. Kalau sudah bulan 2 dilantik, berarti anggaran itu anggaran pemerintah yang lama, bener nggak? Oh, anggaran. Bener nggak? Iya. Yang mendesain Di untuk awal anggaran, dia kan. yang mendesain anggaran ini siapa? Pemerintah yang lama. Oke. Di P lah kami robah itu. Di P kami robah. Oke. Di P ini dengan waktu yang singkat. Pak Wali juga kaget, kenapa P terlalu lama? Oke. Berarti dia harus benahi OPD agar P ini lebih cepat ke depan. Supaya Supaya tidak ada silva lagi ke depan. ya. 2022 itulah full apa yang didesain oleh Pak Wali, menggunakan anggaran untuk perubahan Kota Medan, mulai dari drainase, bahkan jalan. Jalan aja sekarang sudah tidak tender lagi sama Wali. E-katalog main klik. Pak Wali mau di mana? Aku mau besok di aspal ini. Udah nggak ada tender lagi, langsung turun swaklola, turun semua langsung barang dengan kualitas yang baik. Nah, ini yang harus dipaham proses tata kelola pemerintah. Jadi jangan asal bunyi aja orang-orang ini menjadikan satu fitnah dan kekecewaan bagi Pak Wali dan kita. Oke. Kita lihat saat ini kepala daerah yang sangat agresif. Kita bilang sangat agresif, muda, inovatif, analisa yang bagus. Dia lakukan hal-hal ini untuk kepentingan rakyat. Kami berdua punya konsep bagaimana sebuah legacy terbangun di Kota Medan, dan legacy inilah menjadikan sebuah amal ibadah Medan. Apa Itu itu? yang konsep. Apa itu rencana legasinya itu? Legasinya, insya Allah dalam waktu dekat Medan P akan terrealisasi di Kota Medan. Apa Medan P ini, Pak? Wah, open ini Ya, kau kurang. Medan P. Kau kurang. Kau singkat aja lah, apa P itu apa coba? kau Pengambilan. nah, Kau mengambil mengolah. Gak bisa kayak gitu. Pai men, maksudnya begitu. P. Nah, itu. udah makan. Indomie tadi, wah. Nah, pantas lambat. Lambat. Jadi Medan P. Kita bicara Medan P. Iya kan? Semana kuatnya lah Medan P ini, gue bilang. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, yang kepingin ku lontarkan, sampai mana uang Kota Medan ini mampu untuk membenahi Kota Medan supaya clear, nggak ada Iya. masalah. Maksudnya dari mana itu dipunguti uang? Karena apa? Aku asal ku tanya, wah, macam mana nih kita bisa membangun Kota Medan? Habis itu banyak lagi polemik-polemik. Kita nggak cukup anggaran kita kalau kita mau benahi semua. Kita gini. Pusat kadang nggak setuju anggaran itu gitu ya. Anggaran nggak cukup untuk di sini. Bagaimana caranya? Gak dapat formulanya tuh. Nah, jadi begini. Kita ibarat bangun kapal. Kapal. Orang Belawan. Kita orang utara. Orang Belawan. Kalau bangun kapal itu namanya lunas kapal. Lunas kapal itu kayu di tengah kapal itulah sebagai penyokong kekuatan daripada kapal tersebut. Itu lunas. Oke. Ini harus kuat. Barulah terbangun sebuah kerangka kapal hingga kapal ini bisa kita gunakan untuk mengangkut barang. Oke. Nah, begitu juga yang kita desain ini namanya Medan P. Medan Payment, pembayaran transaksi. Ini kita buka secara rasional yang sangat sederhana.
Medan ini sekarang diserang oleh orang luar. Aplikasi A, B, C, dan D. Kita nggak mau sebutkan aplikasi. Aplikasi ini apa kontribusinya buat Kota Medan? Berarti dana itu habis terserap Keluar. semua ya kan? Keluar. Iya. Kita bayar pulsa, beli pulsa handphone ke market A. Kita Oke. bayar token Kopi. listrik ke market B. Oh. Ya. Kita bayar PBB ke market C. Kontribusi market ini apa? Hanya kontribusinya adalah memperpanjang izin usaha. Cuman itu yang masuk ke dalam kas negara. Berapa rupiah masuknya? Wah, Bangkur terbuka ini. ini terkait ini. Ini yang pakai scan itu kan? Yes. Iya, pakai handphone aja kau. Tapi apa sanggup kita bersaing sama yang raksasa-raksasa PPP ini? Kalau kita bergabung seluruh warga Kota Medan, apa yang nggak bisa kita lakukan? Berapa banyak anak-anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, anak kuliah yang menggunakan aplikasi uang digital? Sekali transaksi, berapa biaya administrasi yang dikeluarkan? Iya, iya. Analogi yang sangat sederhana, Jumlah penduduk Kota Medan 2,5 juta jiwa. 1 juta jiwa Iya. menggunakan aplikasi buatan Medan. 1 juta jiwa. Oke. Mereka bertransaksi menggunakan aplikasi buatan Medan tersebut. Oke. Kena biaya administrasi 500 rupiah Kali per itu. kepala. Kali kan itu, Pak? Kali 1 juta. Berapa duitnya? 500 juta yang sudah mereka kontribusikan untuk Kota Medan. Itu sekali transaksi. Satu hari, Itu kali sebulan, kali setahun, berapa ratus kilometer yang bisa kita bangun jalan, berapa ratus kilometer yang bisa kita bangun drainase, berapa jumlah orang yang bisa kita selamatkan ekonomi, konflik sosial insya Allah akan tertekan. Paham nggak ada itu? ini berarti konsepnya jangan main-main, wah belakang kita masjid nih, Jaya Raya nih, ikon Medan nih. Maksud aku gini, jangan nanti cerita untung-untung di depan, tapi realisasinya untuk Nggak Kota akan Medan ini jelas. tak ada. Oh. Kita gimana mengontrolnya itu? Sekarang begini, yang namanya uang digital itu akan terkontrol secara efektif dan mereka tidak bisa bermain-main dengan itu. Pak Wali nanti akan melakukan kontrak. Ini aplikasi bekerja sama dengan Bank Sumut. Nah, bank Karena daerah juga bank kita pakai. daerah. Oke. Kita bank daerah pakai. Supaya apa? Supaya perekonomian daerah itu hidup. Betul. Perekonomian daerah hidup. Kalau ada perekonomian daerah hidup, Nah, hidup nggak kota tersebut? ya otomatis. Otomatis. Kan? Cuman masalahnya dijalankannya itu gimana? Dijalankannya itu kita akan selalu berkoordinasi dan mereka akan report. Kita akan tunjukkan ke publish. Pendapatan daripada Medan P 1 bulan ini sekian miliar. Kita sampaikan ke Kita masyarakat. sampaikan ke masyarakat. Terbuka. Terbuka, Open. open kita lakukan itu. Supaya masyarakat ini timbullah kepercayaan kepada pemerintah. Oh, saat ini kami punya pemimpin di Kota Medan ini yang betul-betul perhatian pada kami, yang betul-betul memproteksi kami, yang betul-betul merubah kota ini menjadi wajah yang baru karena konsep kolaborasi tersebut. Udah ada direkturnya tuh, Pak? Tidak pakai direktur. Nah, ya. Karena kita tidak mau kita ciptakan aplikasi tersebut masuk nilai-nilai politis, saya tidak mau. Ini pure asli. Dikelola Pemko Tidak, atau yang lain. tidak. PIMKO hanya dapat report. Tapi Dikelola oleh bank supaya profesional, Oh. tidak ada unsur politik yang ada di dalam Medan P tersebut. Kita tidak mau menciptakan ini untuk kepentingan politik. Kita hanya menciptakan ini untuk kepentingan warga Kota Medan. Habis perkara. Dapat job kita, Pak. Tak ada job. Ada bisa kita masuk ke situ. Di nomor jadi bendaharanya di situ. agak berat Kalau kau. begini, Agak Wak berat. Obeng janganlah punya konsep seperti itu lagi. Ulama kita, Nabi kita, banyak menyampaikan, kau kejarlah akhirat. Kau akan mendapatkan sebuah kekekalan yang abadi.
Ini sudah semua wah. Enggak, karena pakai lobe itunya. Tadi kasih nyawa Jok, tapi nasihat yang berharga. Sekarang Itu yang harus kita ini pegang, kan Wak. perjalanan hidup yang kita rasakan. Jadi sebenarnya nggak Tapi usah. gini, aku bingung juga nih. Di saat kita ini kan istilah Kota Medan ini rumah tangga lah ya kan, Mas? Iya, betul. Rumah tangga. Kita tak sanggup nih membenahi rumah tangga nih, kurang lah. Uang sekolah kurang, bayar listrik kurang, bayar air kurang, ya kan. Belum lagi jajan anak kurang. Punya pemikiran lah jadi wah ini istilahnya suruh lebih nih, cok kau buka kedai. Inilah dia tuh kerasan di Medan P ini ya kan. Nggak ngasih apa deh, tapi ngasih apa namanya? Cari solusi. Solusi. Cari solusi. Betul. Jadi dari pendapatan Medan P ini nanti boleh duitnya itu dipakai untuk ngaspal. Boleh, Boleh betulin drainase. boleh. Bahkan kita kasih bantuan sosial kepada orang susah, boleh. 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 Bisa. Nanti si Bang Sumutnya dapat apa? Ya Bang Sumunnya kan dapat juga. Kita kan bagi hasil dengan Bang Sumut. Oh, bagi hasil. Itu paten juga. Kita kan berharap ini sebagai pilot project yang ada di Sumatera Utara. Medan ini adalah wajah daripada ibu kota Sumatera Utara. Medan ini harus lebih baik daripada kota-kota yang ada di Sumatera Utara. Oke. Ya, ini konsepnya. Seandainya ini sukses, kita berharap juga Deli Serdang mengikuti apa yang kita buat. Hingga terbangunlah fondasi ekonomi di satu daerah masing-masing, dan ini konsepnya dari kita untuk kita. Benar Bahasa nggak? kerennya Paten. trigger. Pegang. Dari kita untuk kita. Karena kita simple, kita sangat sederhana. Tapi aku pas, aku sur itu dengan hitungan Wawa tadi kan, dari 2,5 juta masyarakat Kota Medan yang memakai 1 juta, katakanlah dia per transaksi 500 perak sehari, itu udah 500 juta. Gak usah kita jojo kali mimpi, kita katakanlah 100 juta aja lah, kita bagikan 5 lah dari semua itu. Ini udah keras juga ini, sampai 100 juta dapat per hari. Bisa bangun sekolah tuh ya. bisa Semua bisa Wak, orang kayak gini. menekan angka kemiskinan, menekan konflik sosial, itu kan terjadi. Jadi kita gak usah bercerita yang terlampau jauh. Banyak orang mempunyai konsep, aku bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Duitnya mana? Wah, itu Mereka tadi tidak aku bilang kan. Sumbernya itu. Sumbernya mana? Mereka tidak berpikir pendapatan yang ada selama ini stagnan. Ini stagnan nih pendapatannya. Dari mana ini ide ini Wak? Kok lama kali? Kenapa lama kali ini ide ini? Kalau kita bilang lama sih tidak. Enggak. Ide ini datang di bulan 11. Bulan 11 datang, kita koordinasi dengan Pak Wali, kita bicara dengan Pak Wali, coba dijalankan. Kita koordinasi dengan Beng Sumut. Seandainya Pemko Medan yang melola, kita harus buka badan lagi. Kita harus lapor ke BI, kita harus lapor ke OJK. Susah, ribet. Udah kita serahkan dengan Beng Sumut. Kami mau aplikasi seperti ini. Ayo sama-sama, kami sebagai kepala daerah mengedukasi. Mengedukasi ke masyarakat agar menggunakan aplikasi tersebut supaya balik lagi ke Medan. Nah kita perang, arti katanya perang dengan transaksi cashless ini ataupun uang elektronik ini yang ada di Kota Medan. Kita perang dengan dia, kita rebut market. Kita rebut market dengan cara mengedukasi. Tapi ini kan pembiayaan, pasti regulasi itu di OJK. Oh tidak ada, itu urusan bank, kita nggak ada mengeluarkan duit. Satu Enggak rupiah lagi. pun Kalau Pemko udah Medan pengen tidak memang mengeluarkan udah duit. ada apanya. Satu rupiah pun Pemko Medan tidak ada mengeluarkan duit untuk membuat aplikasi ini, nggak ada. Untuk menjalankan aplikasi ini, Pemko Medan tidak ada. Pemko Medan hanya memberikan ide, Beng Sumut yang membuat, kita mendapatkan feedback ke masyarakat. Jadi target aku Medan P ini bisa bayar apa aja lah dia? Bayar air sama listrik aja. Bayar air, bayar listrik, ya. Terus itu mau nonton bioskop bisa. Nonton bioskop pakai itu. Bisa, nonton bioskop. Nonton bola PSMS. Itu Nah, banyak itu nanti itu kok PSMS. kita akan integrasikan dengan itu. Wah, Kalau PSMS ini nanti diambil oleh Pak Wali Kota kita, Wih. amin ya, amin. Amin. ya. Kita akan integrasikan itu. Bahkan nanti kita buat di baju PSMS Medan P sebagai sponsor tunggal. Oh, wah. Jadi sponsor ya. Wah, ngeri wah. Dari PSMS ini gua kayak gini. Medan P. Rindu juga kita dengan bola, dan PSMS ini juga pengen
Masih ada juga dana untuk PSMS itu ya kan? Jelas. Repot lagi Kalau dari udah di tangan anggarannya kan? Kalau udah di tangan mantu presiden beres itu. Kalau Medan P ini bisa nanti jadiin Pak Masjid. Jadi nggak Bisa. hilang-hilang kaleng masjid. Sekarang Bisa. jadi problem itu. Bisa. Maling-maling kaleng masjid. Pulang gua tahu itu. Angkot, naik angkot pun bisa Pakai Medan P. pakai Medan P. Kalau perlu pedagang simpang limun tuh ikan apa jual bawang bisa pakai itu, Pak. Karena apapun cerita, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam dunia digitalisasi. Aku bikinlah warung lontong biniku pakai Medan P, Wak. Tunggu dulu, kau jangan asal-asal. Sekarang kan begini. Tunggu dulu. Sekarang begini. Fungsinya sangat luar biasa. Fungsinya sangat luar biasa. Kita bisa deteksi. Yang mengemplang pajak ini pun selesai nih kalau udah Medan P. Nggak ada yang namanya typing box apa segala macam yang jadi permainan selama ini. Hilang apabila kita gunakan aplikasi. Begitu pembayaran di tag barcode. Mau nipu dia dari mana? Terdeteksi semua. Macam orang yang pemilik apa? Oh kena. Pakai itu dah. Iya, ke depan ini warung apa namanya, Nona ya. Warung Kona ya, warung Kona ini nanti kita paksakan ini. Kita paksakan untuk menggunakan aplikasi yang namanya Medan P. Inilah kontribusi warung ini terhadap Kota Medan. Paksa, Pak. Bukan setidaknya main paksa, tapi sadarlah Oh. dia tinggal di Medan, cari makan di Medan, Orang beranak Medan pinak pula di lagi. Medan, orang Medan pula, enggak berpikir tentang Medan, udah bagus mati aja, udah selesai udah urusan. Yang kerja Medan ini nggak gampang. Bener nggak? Harus keras memang, Bisa. harus keras. Kita kan edukasi itu. Iya. Kami sebagai kepala daerah tidak akan mungkin mengeluarkan peraturan wajib untuk nggak boleh, itu sudah monopoli. Tapi setidaknya kita edukasi. Iya. Kau orang Medan, kau lahir di Medan, cari makan kau di Medan, emak kau di Medan, kakek kau mati pun di tanah Kota Medan. Masa kau nggak berkontribusi untuk Medan mengembangkan Medan P ini? Itu yang takutku tadi, Wak. Takutnya monopoli pula. Di sini kan ada. Oke, itu nggak bisa. Kita kalau yang namanya monopoli, kita mengeluarkan peraturan, obeng. Alah, inilah kadang ngomong sama orang, kadang kurangi makan Indomie, banyakin makan nasi. Ini setidaknya. Dia banyak nasi daripada lauk. Bukan. Lauk pauk, iya kan? Iya. Lauknya sedikit, pauknya banyak. Ini jadinya. Nggak bisa kayak gitu. Ini bela, Wak, ya. Bukan bela. Gila ada kerja, Wak. Itu dia. Siapa duluan ganti tadi? Kurangi pauknya, banyak lauknya. Pauknya kurangi, banyak Aku lauknya. mana tahu, jangan salah paham nanti masyarakat. Ini dikelola ada bawa nama Pemko, ada bawa nama Bang Timur. Tidak. Monopoli nanti kesannya kan? Enggak kan? Tidak. Tapi gini sekarang, aku minta Medan P ini kalau bisa dia harus bisa menekan harga. Contoh, kita bayar listrik di toko sebelah, kena potongan 1.500. Bisa nggak Medan P ini di bawah? Bisa? Apa nggak bisa? Kok itu Meringankan oke. beban kita kepada masyarakat. Apa nggak bisa? Administrasi tadi itu ya. Iya, jangan. Biasa kena 1.500 sama itu kalau bayar-bayar kayak gitu tuh. Harus Bisa dibantu, Pak? 1.000 kita buat. Jadi, Pak. Pak tumpur barangnya apa Oh, dari mana mau tumpur? Jadi kita akan tanamkan ke masyarakat. Dua konsep dibangun. Konsep Medan P, konsep Masjid Mandiri bersatu. Masjid Mandiri dibangun. Pak Wali udah intens nih, keliling Jumat nih terkait dengan Masjid Mandiri, bangun koperasi supaya menghidupkan di wilayah sekitar masjid. Mau agama apapun dia, Rumah ibadah apapun. ya kita harus proteksi Ya. warga di sekitar situ. Karena tetangga masjid itu 40 keliling. Betul. Nggak ada dia dibilang yang Islam aja. Dibuat oleh Pak Wali lagi dengan konsep apa? Memberikan sertifikat ataupun akte pendirian daripada koperasi diserahkan oleh Pak Wali gratis. Disupport lagi barangnya sembako. 1 bulan ke depan baru bangun. Nah tinggal masjid ini mengkonsep ibu-ibu, bapak-bapak, ya belanjalah di masjid ini. Walaupun harganya mahal 1.000 perak, yang 1.000 itulah yang ibu bawa ke akhirat. Konsep sedekah. 1.000 perak ini menghidupkan warga sekitar. Nah apabila menggunakan aplikasi Medan P lagi, bagus nggak jadi barang? Nyambung itu. Nyambung. Terkolaborasi. Iya. Nah ini kan menjadi sebuah legacy. Seandainya mati nanti, tanya malaikat, kau jadi pemimpin apa yang kau buat? Iya. Aku sudah ciptakan Medan P. Harusnya dicambuk, tak jadi dicambuk. Udah aku tidur aja kau kata. Kiamat kau bangun nanti. Selesai nggak? Sedap ya.
kapan lu bisa murah nih dari Medan P ini? Enggak, kalau kau udah Apa yang tak bisa? Ambulan pun bisa dikeluarkan dari Medan P itu. sekarang gini aku bilang, kau nggak kepingin kau contoh lah ya, infak kau seluruh masjid yang ada di kota Medan. Kok udah ada Medan P, tinggal kau bagi aja. Tatap masjid A, masjid B, masjid C, infak kirim. Bingung maling kaling. Mak udah payah wak Nah, kata. kadang aku tengok juga Wak, di dekat masjid kami itu di kota tuh udah ada barcode gitu juga. Nah, itu udah bisa juga kita masuk Bisa, kita bisa masukkan. Terus maunya Medan P ini kan masuk kita umpamanya ke rumah Cong Api, ada diskon. Bisa. Masuk yang kebun bisa? binatang, ada diskon. Kan? Kalau modern bisa pakai Medan P nih. Nggak Pakai bisa. link dulu aku bilang bisa pakai Medan P. Bisa lah, kan Bisa. bisa ditransfer. Bisa ditransfer. Oh, bisa ditransfer. Ya udah nanti download aplikasinya. Saat ini kita lagi proses untuk masuk ke dalam App Store, Play Store ya, App Store ya, masuk ke dalam App Store supaya mereka bisa download nanti di Android ataupun di iPhone itu bisa. Nanti kita akan launching, insya Allah akan launching nanti sebelum bulan puasa. Jadi Sebelum bulan beli buka puasa pakai bisa. Bisa ya. Paten Mulutnya kan, mulut Ah. panggang. Oh. Sap. Serabi. Sap. Sorong Sorong. ini ngomong-ngomong nanti. Kita merokok nak kena bantai lagi nih. Kemarin kok merokok nak bantai lagi. Kita tahu nak beli. Iya. Cuma Nggak ada urusan. kayak gini, biar Setidaknya inilah pribadiku sebagai wakil wali kota yang dibilang semerengek. Apa adanya kita mau merokok. Yang penting begitu mengambil putusan, nggak bisa main-main sama kita. Nggak ada urusan. Mau siapapun dia kita sikat. banyak kadang keputusan ide itu dari merokok kan. Oh, ini memang kawan kita paling setia. Ide. Ide, rokok dan kopi. Ini Iya. dua yang tidak bisa dipisahkan. Ide ini datang juga karena itu. Lagi duduk merokok, kopi, kenapa ini bisa begini? Kita buat nih, timbullah sebuah Ada lagi aplikasi. rokok Wak di situ. Pakai lo. Aduh. Inilah nih. Kurangi pauknya makannya, banyakkan lauknya. Aja Wak. Tapi memang kadang-kadang kita butuh orang-orang kayak dia. Karena ini menjadi menjadi tantangan kita untuk mengenalkan Medan P kayak dia nih. Karena nggak payah lambat nangkap. Nah, sekarang kan kita minta pertama untuk dilakukan khusus buat Wak Obeng, Wak Kom. Setelah aplikasi ini rampung dan ini akan berjalan, ya buat pemirsa juga nanti yang melihat channel YouTube-nya Wak Kom, edukasi kedua, tanamkan di dalam hati kita ini sedekahku untuk kota Medan. Wah. Itu aja, simpel aja. Mau apapun agamanya, ya tanamkan itu. Agama ini fungsinya untuk apa? Kontrol hati, kontrol jiwa kita. Tak cair nampaknya nih Wak. Udah, nanti kalau udah aplikasi itu, aku cairkan sama Wak Obeng. Tapi tak baik-baik, limpul aja lah. Karena emak gue bilang dulu, kalau banyak jajan, bodoh. Gitu ya. Bodoh. Ya, tapi ini paten ini, Wak. Jadi kayak di Medan nilai kan bayar tukang sampah transfer. Iya. Jadi nggak bisa nipu dia. Wak, apanya kau? Bulan ini belum bayar, Wak. Iya, Nah, Udah kata, mana Gerobak saksinya? ini tempel ya. Jadi kita tidak usah takut dengan namanya Medan Pay. Uangku ditanam di sini nih, di Medan Pay nih. Gimana cara ngambil uangnya? Oh. Tinggal ke ATM aja digini-gini kan ya, Bapak. Keluar pintu, masukkan pintu, keluar dari mesin ATM. Yang penting dia ada ATM Bank Sumut lah berarti. Tidak mesti Bank Sumut. Oh bisa, Bisa. lintas bank. Wah, paten Bang. Paten Bang, langsung ya. Boleh juga. Jadi apapun yang kami canangkan saat ini, kami hanya butuh doa kepada masyarakat. Nggak ada yang lain, doa. Niat ini baik, niat ini mulia, Dan didukung ya. dan didukung. Minta dukungan Minta aja lain dia dukungan kan. doa. Toh. Ya. Nah sekarang apapun ceritanya, ya, niat kita ini, kalau kita tidak doa sama-sama dan tidak dikabulkan oleh Allah, ini akan gagal. Betul. Kita semua berpulang ke Yang Maha Kuasa. Tapi Berarti setidaknya dalam intinya- niat baik kita ini, harapan kita ini bisa terrealisasi. Berarti intinya Wah, bersama Medan P ini dari kita untuk kita Wah, Kita, benar tadi kan? Iya. Oke. Berarti apapun dapat keuntungan nanti dari Medan P ini, ya kan? Ini kita kontribusikan langsung ke kota kita Medan. Iya, jelas. Oke. Itu dia ya Iya. poinnya ya. Iya. Oke. Berarti kita buanglah, Apa yang dibuang? harus kita pakai yang Medan P. Nah, jelas. Wah, Yang lama kita buang lah. Nah, kita butuh sikap seperti ini. Kita buang. Ini sikap. Iya,
sikap tegas dilakukan oleh Wakombur. Wah, mulai itu ya. Iya, buang. Gunakan aplikasi yang kita punya. Jadi kita selama ini kan mengeluh aja, Medan kayak mana. Kadang capek juga. Kadang sekarang Ada sumbang situ ya. sekarang Iya, sekarang sedih begini ya. Ini simpel, sangat sederhana bagi kita seluruh warga Kota Medan yang mendengar dari channel YouTube-nya Wakombur dan Wakoben. Tuntutan terlalu besar. Bangun jalan di sini, yang sebelah sana ribut. Iya. Kenapa Iya, iya. kami punya jalan nggak bagus? Kenapa drainase kami nggak bayar? Di sini dibangun, di sini ribut. Iya. Kami tak mau korek juga itu Pak. Sekarang kan begini, kita. Sama-sama harus pahami. Ah, Disuruh bayar PBB tak mau bayar. Betul. lagi nih Pak. Betul. Ya kan? Betul. Rumahnya depannya paret, berharap dari pihak kecamatan, dari pihak kelurahan, bahkan Kepling yang disuruhnya ngorek paret depan rumah dia. Betul. Sifat gotong royong kita ini sudah habis, tidak ada lagi. Berarti apa? Krisis moral. Tapi gini, Pak Wawa. Enggak, Dengarkan dulu, aku mau kepotong Aku masalah mau PBB, sama masalah Wawa PBB kemarin. ini. Ah. Ya, masalah PBB. Gini aja lah ya. Kadang jujur aja, banyak masyarakat kita membayar PBB ini keberatan. Bisa nggak Medan P ini menyicil? Buat cicilan PBB. Itu. Jadi umpamanya sehari dia, kirimlah 1.000, ya kan? Untuk membayar PBB rumahnya. Kan tak terasa deh. Bisa tuh. Betul. Bisa tuh Ini bisa menjadi masukan ya. Ini bisa Tapi nih. kalau putusan ini kita bisa belum ambil. Arti katanya itu Kita harus diskusi lagi ke Bang Sumut. diskusi dan dibuat peraturan. Itu harus ada peraturannya. Jangan asal ngomong aja kita. Betul. Itu, karena kan begini. Tapi ini masukan ini, Wak ya. Ini masukan. Ini kan tata kelola pemerintah. minimal perda itu. Ya. Apapun kebijakan, apapun putusan yang dikeluarkan itu harus ada payung hukumnya. Betul. Jangan niat baik kita ini menjadi bola panas bagi kita. Oke. Nah, ini sebagai masukan. Bisa jadi ide yang Iya. baik. Iya. Arti katanya tidak terbebani masyarakat di Nggak akhir berusaha tahun. kali dia. Itu mulai dapat Wak ya. Iya. Karena sekarang elektronik kan, digital. Jadi kita nggak takut. Kalau lah kau tiba, oke boleh bayar PBB nyicil. Tiap hari kau ke Bank Sumut nyicil, kau bayar 1.000, pulang kau angkos kau udah berapa? Iya kan? Dengan ada kayak gini kan, secara tidak langsung masyarakat tak terasa terbeban deh. Mak ini udah mau akhir tahun bayar PBB, mak gelap. Mana lagi mau Natal, mana lagi mau tahun baru, ini kan harus kita pikirkan. Aku memang kok diskusi nih, kena kopi, kena rokok, mantap memang. Kopinya pun pula enak kali. Nah, ini punya si Nona ini. Aduh, janganlah sebut nama dia. Oh, Kona apa Nona? Kona. Wah, di channel kita main endorse dia Wak. Iya. Ini Dia yang dapat endorse. ini bukan perkara endorse. Jadi Yang benar itu katakan benar. sedap yang kopinya. Sedap kopinya. Betul. Ku tengok tadi Yang benar 12. itu katakan benar. Dua. Walaupun pahit akan kita rasakan. Iya. Kan benar. Tapi cantik. Ku tengok Medan P ini kan, Wak. Jadi teringat aku pidato Bung Karno dulu. Apa yang bisa kau berikan kepada negeri ini? Bunga mawar kah? Bunga melati kah? Betul. Jadi untuk warga Medan kita bilang juga ya. Apa yang udah bisa warga Medan kasih sama Medan? Cukup bergabung dengan Medan P. Iya. Sumbangkan setiap transaksi yang bukan malah rugi, malah untung dia. Yang tadi ke toko sebelah kena 1.500, di sini 1.000. Ya kan? Dan rasakan sendiri dampaknya kan gitu kan, Wak? Betul. Mau Lagi lagi dengar itu, Nah. ponaan Muncung Wak nih. Nah, itu bergabung lagi dengan Jadi PNP nanti, ya kan? jadi begini. Kita membangkitkan sebuah gairah. Arti katanya Tapi ini semangat. sorry Wak, aku potong Wak. Tapi ini betul-betul ya Wak, kalau macam-macam uang Medan P ini nggak jelas, kami bante ya Wak. Silahkan. Aku mau Kita bante nggak ada. aja bawaannya. Rekam nih ya. Iya. Ya, digital Ini nih ya. digital yang tidak bisa dihapus. Akan menjadi satu Saksi. saksi. Bukti. Kita menciptakan ini untuk sebuah legacy. Kita lebih sebuah legacy. Karena apapun cerita nanti di akhir daripada kehidupan ini akan dipertanyakan. Kau wali kota, kau wakil, apa yang kau buat? Kau pemimpin kota Medan, apa yang kau buat saat ini? Kebijakan apa yang kau buat untuk kemaslahatan umat? Salah satunya ini. Nah, ini menyelamatkan kita. Arti katanya dengan niat tulus kita, dengan niat ikhlas kita untuk membangun sebuah legacy, insya Allah akan bisa.
Mudahkan Allah. Amin, amin. Napak tilasnya sudah mulai kelihatan jelas. Duduk, dapat ide, kita ngomong sebentar, respon sangat cepat. Dalam tempo berapa bulan, ini sudah rampung. Jadi barang tuh. Jadi barang. Walaupun banyak orang bilang nanti, bakal bilang, jiplak sana, jiplak sini. Itu urusan mereka, nggak ada urusan sama kita. Ini jiplak yang bagus. Tapi terserah, jiplak memang bilang, cantik. sudah nggak ada masalah. Untuk kepentingan masyarakat. Dibilang jiplak juga nggak ada masalah sama kita. Nggak ada masalah. Yang penting niat kita mempersatukan kota Medan ini. Ayo uang kita sama-sama, kontribusi kita sama-sama untuk membangun sebuah kota Medan. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita masing-masing, insya Allah ini bisa sama. Nggak akan bisa kami bangun kota Medan kalau tidak dengan kebersamaan. Itulah makna daripada kolaborasi. Cantik. Sedap kan? Aku agak segar lah istilahnya. Masuk logika tuh. Iya, sejauh ini kita masih meraba-raba kemana nanti bakal dari mana dapat itu uang bangun. Nah ini kan setidaknya udah menjadi. Karena aku bingung kan, ganti si A, ganti si B, ganti si C. Nah nanti kan tinggal nanti orang-orang tua nih. Kita harapkan ini orang-orang tua ini kan punya anak, anaknya SMP, SMA, mahasiswa. Ini kan yang paling rutin nih, yang menggunakan aplikasi ini. Bahkan orang tua juga. Nanti beruang sekolah pun pakai ini. Bisa. Wah, paten bah. Udah dibilang, jangan naik angkot pun bisa bayar pakai itu. Ini aja yang belum ya. Haji, coba keputusan pusat. Janganlah. Misalnya transfer kita ya kan? Bisa. Arti katanya, orang tua ini nanti minta kita edukasi ke anaknya. Udah kau hapus tuh aplikasi ini, kau pakai Medan udah. Nggak apa, ikhlas nih ayah, ikhlas nih ibu. Yang memberikan kontribusi buat kota Medan. Tanamkan niat ini, sedekah. Itu yang dibawa mati. Berarti kalau gini boy, kau salah. Nggak bisa kita monopoli namanya. Kita bukan monopoli namanya. Karena kita malah menurunkan harga dari pasaran. Sebenarnya kalau menurunkan harga dari pasaran itu juga namanya monopoli. Iya. Kalau dalam sistem bisnis itu namanya monopoli. Gitu. Nah kita yang namanya monopoli ini yang sangat jelas. Ya, kalau untuk pribadi, kita keluarkan peraturan daerah, Perda ataupun Perwal. Seluruh warga Kota Medan wajib menggunakan aplikasi. Itu salah kita. Itu salah. Oke. Tapi kita bersaing secara sehat, gitu ya. Bersaing secara sehat. Klaim 1.800. Apabila kita turunkan kita dapat teguran ya. Ya dapat teguran, ini nggak boleh ini begini melanggar aturan. Oke 1.800 nggak apa-apa. Kita samakan dengan harganya. Betul. Nah tinggal kita edukasi ke masyarakat. Ini 1.800, ini 1.800. Aplikasinya sama, kegunaannya sama. Ini bayar kemari, nggak ada feedbacknya sama kita. Iya. Tapi kau gunakan aplikasi ini feedbacknya ada sama kita. Berdampak langsung. Berdampak langsung masyarakat. Kita akan tunjukkan bukti. Ini menjadi PR-nya. Ini jadi PR. Berarti kan kita duduk sama Wak Kombur, Wak Obeng, pemirsa yang ada di channel YouTube Wak Kombur sama Wak Obeng ini. Oke. Denger ini. Iya. Oh benar juga yang dibilang oleh Pak Wakil ini. Uangnya kembali ke kita. Setidaknya walaupun kita tidak menikmati, tapi kita memberikan kontribusi kepada orang-orang tak mampu, kepada Kota Medan. Kalau udah kepada Kota Medan berarti dia juga menikmati infrastruktur. Jadi makin ada rasa cinta Kota Medan. Medanismenya itu keluar dia. Wah itu. Medanisme. Besok awak jumpa kawanmu di Jakarta, kau nak Medan? Iya. Bukti kok, Medan P. Aku punya Medan P kata. Jadi kau bayar listrik pakai Medan P. Mau di Jakarta pun bisa tuh nanti kita bayar pakai itu. Bisa. Jadi seluruh anak Medan yang tadi kata Wawa 2,5 juta, itu yang tinggal di Medan. Di luar Medan pakai Medan P. Bisa. Kau nggak sampai situ. Teknologi. Makanya kita pengen nanti kita konekkan dengan tiket pesawat. Ini kan akan terupgrade dengan sendirinya. Pengembangan. Dia terupgrade dengan sendirinya. Nah kita butuh masukan-masukan seperti tadi Wak Kombo bilang, bisa nggak cicilan PBB begini-begini. Ya seandainya nanti tidak melanggar regulasi ataupun apa segala macam bisa, kita lakukan hal tersebut. Bayar uang sekolah. Entah Bapak supir angkot dikirimnya tiap hari ke kepala sekolah. Tap satu. Kan nggak terasa dia, nggak telat dia. Di paket ya kan. Nah sebenarnya ya harapan kita di pertemuan ini ya di channelnya Wak Kombur sama Wak Obeng ini dilihat, disaksikan apa yang kita sampaikan ini, diresapi makna daripada
pembicaraan kita ini. Resapi kita ini. Oke. Yang disampaikan benar. Yang ingin dilakukan ini adalah untuk kepentingan bersama seluruh warga Kota Medan, tanpa ada melihat suku, tanpa ada melihat agama, ya. Itu dihilangkan semua. Ayo kita bersama duduk sana. Oke. Yang menikmati adalah kita. Kalau kita hanya terfokus dengan satu hal, tanpa ada membuat plan A, plan B, dan plan C, Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Ini solusi satu-satunya untuk menambah PAD Kota Medan. PAD tersebutlah yang bisa merubah Kota Medan dengan membangun infrastruktur yang baik. Infrastruktur jalan, infrastruktur air, Betul. pendidikan kita bisa. Betul. Ya, terus itu kesehatan kita bisa. Saat ini kan ada janji politik kami yang belum bisa terpenuhi. Iya, Menggratiskan kesehatan warga Kota Medan. betul. Dengan nilai yang cukup besar. Duitnya dari mana? Sementara kita arahkan ke situ semua, masyarakat komplain, jalanku rusak. Ya. Ya kan? Ada aja yang kurang Air gitu, banjir. ada Serba salah memang, timbang tindih udah. Tumpang tindih masalah. Ya, ini ibaratnya, ini supaya ini paham nih semua nih, terkhusus adik-adik mahasiswa. Hmm. Hmm. Kami berdua ini masuk ke dalam wilayah yang sangat konflik. Ya. Baik. Ibaratnya apa? Ibaratnya kita dapat sebuah benang kusut plus basah. Macam mana kita urai satu-satu itu supaya ini lurus lagi. Pak Wali Kalau wali kota sama wakil wali kota aja tak sanggup dalam menyelesaikan benang nggak ini tadi. bisa, mesti bersama. Rame-rame kita. Mesti rame-rame menyelesaikannya supaya mereka paham. Betul. Ini demo 1 tahun kerja Pak Wali ini masih banjir apa segala macam seperti tadi disampaikan, kita udah terangkan. Nggak akan bisa kami nangani sendiri tanpa berkolaborasi dengan Bupati, Wali Kota Binjai, Bupati Deli Serdang, Tanah Karu. Ini nggak bisa. Itulah dikeluarkan pemerintah pusat yang namanya Mebidangro, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karu. Terintegrasikan di semua ini Ah, supaya apa? Supaya tidak ada dampak-dampak daripada daerah masing-masing. Oke. Nah, sampah dibangun Oke. di daerah Deli Serdang. Antara Oke. Kota Medan dan Deli Serdang, tempat sampah kita disediakan hampir sekitar 50 hektar. 50 hektar. 50 hektar. Itulah manfaat daripada Mebidangro. Dan ini akan duduk sama dengan gubernur. Berkolaborasi lah. Berkolaborasi. Ayo kita sama-sama Iya, benahi. ini begini, Pak Wali intens dengan gubernur nih. Ah, Untuk Kota Medan diisukan mau main lagi jadi gubernur. Cobalah jangan kita timbulkan Iya, politik-politik iya. yang masih jauh lagi. PR kita masih banyak. Masih banyak dari kita. Betul. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan. Jangan kita analisa sendiri apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini sama kayak Al-Qur'an. Hmm. Ada yang bisa kita pahami dengan sendirinya. Hmm. Ada yang tidak bisa sama sekali kita pahami ataupun tidak bisa kita artikan di Quran ini. Hmm. Ada yang butuh bimbingan untuk mengartikan Quran. Nah, ini sama. Jadi ayo duduk sama, jangan asal cuap-cuap aja. Ending akhirnya jadi dosa. Nah, kalau duduk sama seperti ini kenapa seperti ini, kita kasih pemaparan supaya mereka juga paham. Wawala kita katakan. Hmm. Apakah yakin mampu untuk bisa merubah Kota Medan ini dengan semakin membaik, semakin bagus semuanya Yakin. segala macam? Hakul yakin, Yakin. Se- Kenapa yakin? Ah, Kalau kita bersama, kita pasti bisa. Sebelum 2024 udah bisa itu ya. Apanya? Ini. Medan P-nya? Kok sebelum Enggak yang 2024? dibilang Wak tadi itu. Itu waktu yang sangat, itu kan yang sangat. Enggak, paling enggak sikit-sikit lah bisa diterapkan. Kalau 2024, insya Allah perubahan itu sudah mulai nampak secara signifikan. oke. Itu insya Allah ya. Ya. Insya Allah kalau kita sama-sama memahami Ya. dan kita sama-sama berkolaborasi. Ya. Ini wah bukan apa-apa wah. Paling enggak janganlah kita malu. Karena apa? 2024 nih kita tuan rumah PON. Iya kan? Ini Jangan kan- sampai ini- kita malu. Ini kan menguntungkan kita nanti Ah. kalau Medan P ini terrealisasi. tiket sudah. Berapa banyak orang luar yang datang. Begitu Oh. makan, aduh susah juga, aku semua bayar pakai aplikasi, download aplikasi, masuk Oh. aplikasi kita. Kadang takut juga deh kan wah. Bawa uang cash ya kan. Ini. Jadi sebenarnya ini apa ya? Betul. Sangat menguntungkan. Kenapa tadi yakin dengan perubahan sampai di masa akhir jabatan kami 2024? Iya.
Pak Wali saat ini lagi membuat sebuah peraturan daerah, bangunan di atas drainase akan dihancurkan. Kamu nggak peduli bangunan siapapun dia, entah punya si A si B, Karena Bante. Itulah yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Ah, Begitu kami duduk, bangunan ada di atas bangunan, di luar masa jabatan kami loh, sebelum masa jabatan kami, bahkan jauh. Kami masih ibaratnya masih Pak Wali masih SMP, udah ada wakilnya bangunan. udah kuliah ataupun SMA. Bisa tuh Bangunan dibantu. udah ada. Kalau sudah peraturan daerah, Bisa dihancurkan. bisa, Gawat, karena Kak. sudah melanggar aturan. Gawat, warung bini gue atas drainase. Ya, siap-siap aja. Oke. Bisa, kau jangan lagi. Makanya kan kita lihat jalan depan Lapangan Merdeka dikorek Pak Wali. Drainasenya. Iya. Kenapa ini Lapangan Merdeka banjir begini-begini? Orang ngomongnya suka-suka hatinya aja. Ah, Itu bangunan besar Podomoro. ah. Ditutupnya drainase buang ke sungai. Oh, Di masa pimpinan siapa? Coba kita tahu. Alamak. Nggak usah. Jadi saat ini ayo adik-adik mahasiswa, masyarakat, jangan saling menyalahkan kita. Kita butuh doa. Iya. Harusnya mereka, Pak Wali itu kenapa banjir di situ? Ah, Ini solusi kami sebagai mahasiswa. ah. Ini harus buat begini. Jadi kritik dan saran untuk membangun sebuah sportivitas yang baik. Kasih solusi. Kasih solusi. Oke. Jangan hanya mengejas, tapi Ya. tidak kasih solusi. Jadilah adik-adik mahasiswa yang mempunyai satu integritas yang baik. Nah ini kan adik-adik mahasiswa ini kan kita bilang kan orang yang semangat. Tapi kita butuh suara mereka, Pak. Sangat dibutuhkan. Kita butuh suara mereka. Kita Begini begini, mereka. Iya. jangan dimasukkan unsur politik. Ah, itu. Ini kan sudah masuk unsur politik demi kepentingan kelompok kecil ataupun individu. Ini hilangkan dulu ini. Ya. Masa kontestasi habis. Oke. Baper itu dibuang. Oke. Jangan dibawa-bawakan begini lagi. Itu hilangkan. Oke. Setidaknya mereka mengkritik, tapi mereka memberikan saran. Membangun, kritik yang Mengkritik membangun. membangun. Ini Oke. kenapa begini-begini? Ini Pak Wali harus kita buat begini-begini. Bisa nggak Pak Wali? Pak Wali duduk. Bagus juga ide daripada mahasiswa ini. Itu maksudnya. Buat kajiannya. Oke. Langkah apa yang dilakukan? Apa yang kita Melanggar buat? aturan atau tidak? Oke. Anggaran digeser bagaimana caranya? Itu duduk sama. Cantik, cantik. Jangan kritik-kritik yang nggak jelas saja, terakhir Jadi- solusinya nggak ada. Jadi intinya, Beng, Medan ini bukan punya wali kota, bukan punya wakil wali kota, Punya tapi bersama. punya kita bersama. Jadi untuk membenahinya memang harus sama-sama kita semua. Kan gitu, paham Itu kau? makna daripada kolaborasi Medan Berkah. Berkolaborasi kita semua warga kota Medan, instansi manapun berkolaborasi untuk mendapatkan Medan yang berkah. Amin. Pas. Aku buka tadi ya. Suaraku nih, suaraku. Wah, closing. Aku yang tutup. Ya, aku udah buka tadi. Oke. Debur-debur, ombak berdebur, berdebur sisir pantai. Syukur kita bersyukur ke depan Medan P akan menyelesaikan semua masalah. problem kita yang di Medan. Dengan Ya kan? kebersamaan dan kemauan warga kota Medan. Wah, cantik barang itu. Tos dulu. Jangan berkelahi lagi kalian dua. Enggak. Kau minta lah, aku udah. Wah, bayar ya? Kalau ini kita bayar. Kalau Pucuk. kalau Pujo, tunggu nanti aplikasi Medan P. Aku kasih nanti. Transfer ya. Nah, jadi Ya, beli pulsa dari situ ya. download nanti nih. Ya, beli pulsa handphone, token listrik, Bisa ya. bisa dari situ ya, gunakan itu ya. Supaya ada kontribusi buat kota Medan. Jadi ini kami nggak ada cash nih. Nggak ada, jangan lagi kayak gitu. Itu tak baik itu udah. Udah lah, makan udah gratis, minum udah gratis, minta duit lagi. Udah lah ya Inilah balik penyakit ya. ini. Udahlah pulang lah, udah malam nanti mamak marah. Assalamualaikum, Ya. Dewa. Salam, keluar.